King Jia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menoleh dan menatap Jayan. Apa maksudmu? Sudut mulut Jay sedikit terangkat. Kamu belum membunuhku selama bertahun-tahun, tetapi kamu telah menyiapkan banyak permainan untuk aku pelajari. Karena aku tahu kekurangan dan kelemahanmu dan tahu cara mengalahkanmu, jadi kamu tidak ingin aku hidup, tetapi kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Melihat Lord of Light memiliki hubungan dekat denganku, dan dia suka menanyakan berita, apakah kamu takut aku akan memberitahumu tentang kelemahanmu? Saya tidak perlu berpura-pura menjadi orang benar di sini, itu tidak perlu. Dan saya tidak berpikir saya perlu mengatakan sepatah kata pun untuk berurusan dengan Anda dengan kekuatan Lord of Light. Wajah King Jia berangsur-angsur memerah, dan dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan seluruh kota terapung bergetar. Debu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas aula. Sepasang mata seolah melahap Jayan di tempat. King Jia sudah terbakar amarah. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jayan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kamu pergi terlalu jauh. King Jia tiba-tiba menoleh dan pergi. Karena kamu ingin mendengarkannya, maka dengarkan. Aku harap kamu tidak akan menyesal ketika kamu dijebak. Meninggalkan kata-kata ini dengan kejam, King Jia meninggalkan Sword Casting City dengan wajah dingin. Jika bukan karena ketakutan bahwa kekurangannya akan jatuh ke tangan orang lain, King Jia sekarang hanya ingin menghancurkan batu-batu di parit ini menjadi berkeping-keping, tanpa meninggalkan residu. Di luar kota secara bertahap, dua utusan ilahi menunggu sampai King Jia dengan senyum di wajah mereka. Tuan King Jia, Anda membuat kami sulit menemukannya. Jika bukan karena Flynn Ren yang mengungkapkan berita itu kepada kami tidak akan tahu bahwa Anda datang ke tempat terpencil seperti itu. Flynn Rian, yang berada jauh di kota Jin Magpie, tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mengubah kepalanya sebagai kambing hitam setelah dua utusan ilahi yang dia pikir sudah dia kurasi. Panci hitam ini diletakkan di kepalanya, dan dia tidak bisa menjelaskan apa yang dia katakan. Karena dia tidak mengetahuinya sama sekali, dan setelah besok, tidak akan ada lagi orang seperti Tuan Kota Jingke di dunia ini. Adapun penyebab kematiannya, Mahkamah Agung telah lama membahasnya. Karena dia ditemukan membesarkan monster di penangkaran, dia bunuh diri karena takut akan dosa. Tentu saja, pernyataan ini memberi Flynn Len cukup wajah, yang sudah merupakan level tertinggi yang bersedia ditutup-tutupi Mahkamah Agung untuk Flynn Len. Lagi pula, aturan yang mereka buat sendiri harus dibuktikan oleh seseorang dengan darah dan kehidupan, dan aturan itu tidak bisa digoyahkan. Kali ini, Flynn tidak diizinkan melakukan kejahatan, tetapi membiarkannya mati karena takut akan kejahatan itu. King Jia tahu semua ini ketika para tetua berdiskusi. Dia juga mendengarkan, dan dia mengangguk diam-diam. Hanya di sini untuk mengunjungi sesama penduduk desa, apalagi yang ingin kalian berdua tanyakan. Utusan itu tersenyum kecil. Tidak, kami hanya khawatir tentang status orang dewasa King Jia dalam kompetisi besok. Jika saya kalah, bukankah saya akan kehilangan wajah Mahkamah Agung saya? King Jia tiba-tiba mencibir. Kenapa? King Jiaku yang sudah lama tidak membunuh siapapun, dan sudah waktunya bagi kalian berdua untuk berbicara terlalu banyak. Terlepas dari para jenius yang dikultivasikan oleh Mahkamah Agung dan monster tua, lebih baik kamu diam untukku. Jika kamu tidak bisa diam, aku akan membantumu diam. Kedua malaikat itu tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan lihat seberapa tegas King Jia ini sekarang, dia lebih sombong dari yang lain, dan dia hanya inferior. Siapa yang membuatnya menjadi antek orang dewasa itu? Kedua utusan ilahi hanya ingin muntah dalam diam, tanpa menjelaskan terlalu banyak atau mengatakan terlalu banyak. King Jia kembali ke Mahkamah Agung sepanjang jalan, dan dia memiliki banyak kekhawatiran di sepanjang jalan. Jika, katakan saja jika, Jayan mengungkapkan rahasianya kepada Lord of Light, apa yang harus saya lakukan? Mengetahui kelemahan fatal dari taktiknya sendiri, apa yang akan dia lakukan untuk mengubah situasi pertempuran fananya? Atau, biarkan orang ini Jayan tutup mulut selamanya? Meskipun mungkin perlu puluhan ribu tahun untuk menebus biaya masalah ini, King Jia tidak menyukai kecelakaan apapun dan ragu-ragu untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang, menatap Mahkamah Agung yang tersembunyi di awan, dan matanya berangsur-angsur menjadi jernih. Aku hampir tertipu olehmu. Kekhawatiran terakhir di hati King Jia menghilang pada saat ini. Ia memang takut dengan keadaan Jay sebelumnya yang tidak berbicara, apalagi di waktu sebelumnya, pikirannya berdengung. Jika Jayan tiba-tiba menjadi tercerahkan dan mengancamnya dengan kekurangannya, King Jia hampir yakin bahwa dia akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam sekejap. Karena yang di atas melihat latihan dan gerakan pedang di tangannya, bukan kekuatannya. Selain itu, poin terpenting adalah jika masalah ini menyebar, di mata pria besar itu, gerakan pedang yang hampir sempurna akan memiliki kekurangan dan tidak akan lagi sempurna. King Jia, yang tahu bahwa ilmu pedangnya tidak sempurna, akan dihukum oleh tuan itu. Tapi semua ini terlalu berlebihan. Karena dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak Jayan berubah, dia akan tetap menjadi orang bodoh seperti dulu. Mengapa Anda harus memegang pasangan Anda dan menghargai satu sama lain?
Mengapa Anda tidak ingin melepaskan salah satu warga desa Anda? Dan pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang diselamatkan. Tidak hanya dia tidak diselamatkan, tetapi dia juga kehilangan kesempatan untuk disukai oleh alam dewa. Jika dia sebebas dan semudah dirinya saat itu, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Yang terpenting, bagaimana jika Jayan mengetahuinya? Dengan temperamen idiot itu, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mengkhianati dirinya sendiri. Ayo pergi, kembali ke Mahkamah Agung, dan sambut orang tua itu. Aku mungkin tidak bisa kembali hidup-hidup besok. Ketika dia mengatakan ini, mulut King Jia memiliki sedikit senyum pahit. Tentu saja dia tahu bahwa setelah menahan nafsu makannya begitu lama, tuannya akhirnya tidak bisa menahannya. Besok, ketika saya menghadapi Lord of Light, saya ingin menjelajahi kebenaran Lord of Light, dan saya ingin menguji kekuatannya yang sebenarnya. Dan apakah ada kemungkinan untuk terus menantikan langkah itu? Mereka membutuhkan pertempuran yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri untuk membuktikan keajaiban ilmu pedang mereka, daripada mendengarkan orang lain tentang pencapaiannya. Selain Qin Yichen, ada banyak pemilik kota lain yang telah menerima undangan untuk kompetisi ini. Han Sanjian duduk di meja dengan wajah bermartabat, dan berdiskusi dengan Tuan Feng. Tuan, benda ini tampaknya ditujukan pada angin, atau saya akan berpartisipasi. Setidaknya saya dapat membantu secara diam-diam. Feng Lao menggelengkan kepalanya sebentar. Sulit, metode Mahkamah Agung berurusan dengan angin akhir-akhir ini sudah keterlaluan. Jika mereka tidak tahu malu, Anda tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan sama sekali. Han Sanjian tiba-tiba merasa bahwa satu kepala lebih besar dari dua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan berdaya, kan? Feng Lao tersenyum. Bagaimana mungkin? Tidak peduli bagaimana angin memiliki kebaikan kepada kita tulang tua, jelas tidak mungkin melakukannya dengan Mahkamah Agung. Tapi kita bisa mengubah cara berpikir.